Adik-adik, coba perhatikan video ini dengan baik. Nah, pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti di video ini? Dan pernahkah kalian berpikir mengapa dan bagaimana tubuhmu bisa memberikan respon seperti itu? Baik, biar tidak penasaran, mari kita bahas di bab sistem koordinasi reproduksi dan homeostasis manusia. Materi ini adalah materi IPA kelas 9 untuk kurikulum Merdeka. Nah, khusus untuk pertemuan ini, kita akan khususkan di tujuan pembelajaran mendeskripsikan tentang sistem koordinasi manusia. Dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, nanti peserta didik mampu mendeskripsikan tentang sistem saraf, cara kerja sistem saraf, struktur bagian-bagian saraf beserta fungsinya, serta membedakan gerak refleks dan gerak sadar. Oke, kita langsung ke materi. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung. Nah, di tubuh kita ada jutaan sel saraf. Ini membentang dari ujung kaki sampai di kepala kita masing-masing. Adapun fungsi dari sistem saraf ini adalah sebagai pusat kendali dan komunikasi tubuh, mengatur segala aktivitas mulai dari gerakan sederhana hingga pikiran yang paling kompleks. Adapun fungsi utama sistem saraf, yang pertama menerima rangsangan dari lingkungan sekitar maupun dari dalam tubuh. Nah, alat dalam tubuh kita yang menerima rangsangan ini dinamakan dengan reseptor. Reseptor itu dilakukan oleh alat-alat indera pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, mengirimkan sinyal atau mengantarkan impuls. Ini dilakukan oleh saraf atau neuron. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi informasi. Ini dilakukan oleh otak dan sumsum tulang belakang. Nanti perbedaannya di gerakannya, apakah disadari atau tidak disadari. Kemudian yang keempat, memberikan respon atau tanggapan. Nah, alat dalam tubuh kita yang memberikan respon atau tanggapan ini dinamakan dengan efektor. Itu dilakukan oleh otot dan kelenjar. Itulah sistem saraf manusia. Sekarang, bagaimana cara kerja sistem saraf? Atau bagaimana proses antaran impuls saraf dalam tubuh kita? Kita perhatikan. Ini adalah cara kerja sistem saraf, di mana penerimaan rangsangan dilakukan oleh dendrit pada saraf. Nah, ketika dendrit menerima rangsangan yang cukup kuat, maka akan terjadi perubahan muatan listrik pada membran sel saraf. Inilah yang disebut dengan potensial aksi. Nah, potensial aksi atau impuls tersebut akan merambat terus secara cepat sepanjang akson. Sehingga sampailah nanti potensial aksi atau impuls tersebut sampai di ujung saraf, yaitu di sinapsis. Nah, di sinapsis ini terdapat celah sinaptik yang memisahkan kedua saraf. Ini adalah proses pelepasan neurotransmitter, di mana ketika potensial aksi atau impuls tersebut mencapai ujung akson, maka vesikula sinaptik yang berisi neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaptik. Sehingga ketika neurotransmitter dilepaskan, maka akan berikatan dengan reseptor dendrit neuron berikutnya. Hal ini akan memicu perubahan potensial listrik pada neuron berikutnya, dan proses antaran impuls berulang kembali. Itulah sistem kerjanya. Kemudian materi berikutnya, struktur saraf dan fungsinya. Nah, silakan diperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar salah satu sel saraf, di mana sel saraf ini tersusun dari berbagai bagian. Ya, saya mulai dari paling kiri, dendrit. Dendrit ini adalah serabut pendek yang bercabang-cabang pada saraf, di mana fungsinya adalah sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Nah, ini adalah badan sel. Badan sel ini merupakan bagian paling besar dari sel saraf, di mana fungsinya ini adalah untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskan ke akson. Nah, ini adalah akson. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Nama lain dari akson ini adalah neurit. Nah, kemudian ada sel sekuan. Nah, ini adalah sel sekuan. Sel sekuan ini berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Nah, mana namanya selubung mielin? Selubung mielin ini adalah ini yang membungkus akson ini. Ini adalah selubung mielin, di mana fungsi selubung mielin untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Nah, ini pembungkusnya akson ini namanya selubung mielin. Kemudian, ada bagian akson yang tidak kena selubung mielin atau yang tidak dibungkus selubung mielin. Ini, kan ada celah nih antara selubung mielin satu dengan selubung mielin lainnya. Ini namanya nodus Ranvier. Ini juga nodus Ranvier, ini juga nodus Ranvier. Nah, fungsinya nodus Ranvier itu adalah untuk tempat masuknya ion. Dan yang terakhir, sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan ujung akhir dari saraf, di mana fungsinya untuk menghubungkan antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Jadi seperti inilah struktur dan fungsi masing-masing dari bagian-bagian sel saraf. Oke, berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, neuron sensorik, di mana fungsinya untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf. Pusat saraf itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bentuk dari neuron sensorik adalah seperti ini, di mana
memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Kemudian neuron yang kedua, yaitu neuron konektor, di mana fungsinya untuk menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Bentuknya seperti ini, neuron konektor ini memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson. Dan neuron yang ketiga yaitu neuron motorik, di mana fungsinya untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor, sehingga nanti menjadilah tanggapan atau reaksi. Nah, bentuk dari neuron motorik seperti ini. Neuron motorik ini memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih. Oke, sekarang perbedaan antara gerak refleks dan gerak sadar. Nah, kita simak lagi videonya. Menurut adik-adik, apakah ini merupakan gerak refleks atau gerak sadar? Nah, ini, refleks apa sadar ini? Nah, ini adalah gerak refleks ya. Nah, bagaimana proses gerak refleks itu? Kita simak. Nah, ini jalannya impuls pada gerak refleks, di mana impuls atau rangsangan itu diterima oleh reseptor. Kemudian saraf sensorik akan meneruskan impuls dari reseptor menuju sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang ini sudah muncul sekarang neuron konektornya. Kemudian dari sumsum tulang belakang diterima oleh saraf motorik akan dibawa ke efektor. Nah, ini sudah proses keluar ke efektor sehingga menjadi reaksi. Nah, terjadi reaksi secara spontan ketika tangan menyentuh benda yang panas, maka akan menghindari dari benda panas tersebut. Itulah gerak refleks. Nah, gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara spontan, tidak disadari atau tidak disengaja, karena proses terjadinya itu sangat cepat sekali, tanpa melalui proses di otak. Oke, ini adalah contoh gerak refleks. Nah, yang pertama, silakan dianalisis di mana proses refleksnya ini. Coba disimak lagi. Nah, ini sudah jatuh gelasnya. Kemudian orang ini secara refleks menangkap gelas tersebut biar tidak jatuh. Tapi ujung-ujungnya jatuh lagi karena ditabrak. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini yang kedua disimak baik-baik. Ini ada dua orang yang sedang bermain pistol mainan dibawa oleh temannya. Kemudian disemprotkan ke muka temannya. Ketika cairan itu mengenai muka dari temannya tersebut, secara refleks, kelopak matanya menutup agar cairan tersebut tidak mengenai matanya. Itu juga termasuk gerak refleks. Kemudian yang ketiga. Nah, ini silakan disimak dengan baik. Ini ada tiga orang yang sedang berdiri di sungai. Kemudian yang baju merah ini mengejutkan temannya dengan memperlihatkan sebuah benda, sehingga orang ini secara refleks tercemplung ke sungai. Nah, itu juga contoh dari gerak refleks. Oke, jelas gerak refleks beserta jalannya impulsnya. Kemudian sekarang gerak sadar. Nah, gerak sadar itu adalah gerakan yang terjadi secara disengaja atau disadari. Nah, gerakan ini dikendalikan oleh otak. Nah, sebelum membahas jalannya impuls, kita perhatikan dulu bagian-bagian otak. Nah, bagian otak kita bahas dua saja, yaitu otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar, ini dia otak besar, letaknya di sini. Otak besar ini disebut juga dengan cerebrum. Fungsinya yaitu sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Kemudian otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang bawah kepala kita. Fungsi dari otak kecil ini adalah sebagai pusat keseimbangan. Sehingga kalau otak kecil ini sampai terbentur, maka keseimbangan itu akan terganggu. Nah, selain sebagai pusat keseimbangan, fungsi otak kecil ini juga sebagai kontrol gerakan mata serta koordinasi gerakan terkait keterampilan. Misalnya keterampilan bermain gitar, dan seterusnya. Nah, jalannya impuls pada gerak sadar hampir sama dengan gerak refleks. Cuma pembedanya adalah di saraf pusatnya. Kalau di gerak refleks, sumsum tulang belakang sebagai saraf pusatnya, sedangkan di gerak sadar itu adalah otak. Sehingga mulai dari impuls, kemudian diterima oleh reseptor, kemudian dari reseptor ini diteruskan oleh saraf sensorik menuju otak. Nah, dari otak diteruskan oleh saraf motorik ke efektor, maka menjadilah reaksi atau tanggapan. Kemudian contoh gerak sadar. Nah, kita lihat ini. Nah, ini adalah regu gerak jalan. Ketika sudah aba-aba maju, maka ini regunya maju, ini gerakannya disadari. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ketika kita menulis. Nah, ini adalah video orang menulis aksara Bali. Ini gerakannya disadari. Ya, ini dilakukan secara sengaja atau di bawah kesadaran. Nah, untuk contoh-contoh gerak sadar lainnya, saya rasa kalian pasti akan mampu memberikan contoh. Sehingga untuk materi ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa tunggu video-video penjelasan materi berikutnya. Terima kasih.